Shalom warga kerajaan. Kalau ada perkataan strong man di dalam Alkitab, what is in your mind? Banyak kita berkata pasti Samson. Ya, Samson itu sun-like, Simpson, sun-like, seperti matahari. Bayangkan dia itu telah ditetapkan untuk menghancurkan musuh Israel, yaitu bangsa Filistin pada saat itu. Dia berasal dari suku Dan artinya judge. Dan dia jadi hakim di Israel. Tapi saudaraku, apa badannya besar? Tidak. Kalau badannya itu seperti Adi Rai misalnya ya. Atau seperti Arnold Schwarzenegger. Orang tidak tanya dari mana kekuatannya. Dia biasa aja. Tapi ketika roh Tuhan turun atasnya, kekuatannya luar biasa. Sayang 1000 sayang. Kenapa? Orang Israel menyebutnya the weak strong man. Orang kuat yang lemah. Why? Dia memang bisa membunuh 1000 orang tentara Filistin. Cuma dengan apa? Rahang keledai. Sebetulnya saudaraku, ini ironis sekali. Simpson itu seperti keledai yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Dan dia dilarang untuk menyentuh mayat. Ketika pertama kali dia mengambil madu daripada mayat singa yang dia robek seperti anak kambing. Itu awalnya saudaraku. Dan kemudian dia menikahi perempuan Filistin. Saya kira jarang dibicarakan katanya demi toleransi, tidak. Ya, pernikahan harus seiman. Itu harga mati saudara. Ya, jangan kalah dengan tetangga kita. Salah satu pengkhotbah mereka berkata, Bu, ibu, kalau cari menantu ibu, tanya Bu, Yosef atau Yusuf, David atau Daud. Itu mereka. Kenapa kita kalah saudaraku? Kita melihat kehidupan dari Simpson. Mulai dengan apa? Sedikit madu. Ya, sedikit melanggar firman Tuhan. Dan pesta Filistin itu ya minum-minuman keras. Nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja, satu kali aja. Kita tahu satu kali akan berlanjut berkali-kali saudara. Bagaimana akhir hidupnya? Dia digunduli, artinya saudaraku itu kan salah satu syarat covenant dengan Tuhan. Dibutakan matanya dan dipanggil ke kuil Dagon. Untuk apa? Untuk melawak di depan mereka. Bisa bayangkan, Nabi disuruh stand up comedy. Karena itu saya katakan pada anak-anak rohani saya, humor boleh, joke jangan. Apalagi dirty joke, jangan saudaraku. Dari mulut kita cuma keluar berkat dan sesuatu yang baik. Simpson saudara dipilih, tetapi dalam hidupnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma memuaskan hawa nafsunya. Dia bisa membongkar pintu gerbang. Pintu gerbang zaman dulu itu kan dikelilingi oleh parit yang besar. Itu sekaligus jadi jembatan. Jadi dia ngangkat jembatan kayu saudara. Yang ada lapis besinya. Tetapi dia jatuh dengan pelacur. Makin lama makin rendah. Makin lama makin rendah. Dan di tombstone ataupun batu nisan akan tertulis begini. Bukan Simpson, hakim Israel yang menjadi berkat. Tapi di situ akan ada tulisannya. Unchanged, tidak berubah. Ya, unrestrained, tidak bisa menguasai diri. Saudara, perkataan lemah lembut itu bukan lemah gemula ya. Lemah lembut itu power in control. Minta Tuhan anugerah supaya punya penguasaan diri. Tidak berakhir jadi pelawak seperti Simpson. God bless you all. Amin. Only Jesus. Hanya Kau satu-satunya Allah yang sanggup menolong kami. Dan kami percaya Engkau gak pernah berhenti untuk menolong setiap kami. You never stop to help us. Engkau gak pernah berhenti untuk menolong setiap kami. Engkau tahu persis keadaan kami. Dan kami percaya pagi hari ini penyertaan yang sempurna. Dan kami percaya di hari ke depan semakin penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Buat penyertaan yang sempurna buat hidup setiap kami. Tidak ada seorang pun dari kami pagi hari ini yang ditinggalkan sendirian. Tetapi kami merasakan bahwa penyertaan-Mu sempurna. Dan itu Kau gak pernah berhenti untuk menyertai kami.
Engkau berjanji sampai pada kesudahan zaman, manusia boleh meninggalkan kami, teman-teman boleh meninggalkan kami, sahabat bisa meninggalkan kami, tetapi Engkau enggak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau berjanji walau sedetik pun Engkau enggak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janjimu yang ya dan amin. Dan kami percaya pagi hari ini kami menikmati segala yang terbaik. Dan saatnya kami rindu mendengar isi hatimu. Mari Roh Kudus, Roh hikmat, Roh pengertian, pewahyuan turun atas setiap kami. Karuniakan kami rema, supaya kami tangkap kebenaran firman-Mu, isi hatimu. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kalau bulan ini kami akan terus berbicara tentang kedewasaan, maturity. Biarlah Kau jumpai setiap kami yang ada di tempat ini. Bahkan setiap yang menyaksikan tayangan ibadah kami rindu untuk didewasakan. Semakin dewasa, semakin kami layak menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari Roh Kudus berbicaralah setiap kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita tetap berbicara tentang mature. Ya, ini tentang kedewasaan, maturity. Pentingnya kedewasaan. Ya, the importance of maturity. Dan kita akan belajar lagi terus tentang bagaimana apa yang Allah mau sih dalam kehidupan setiap kita. Ya, Allah tidak cari kekristenan yang masih bayi dan anak-anak. Ya, memang Tuhan cari yang masih bayi untuk diselamatkan, untuk didewasakan. Ya, setuju katakan amin. Yang jadi masalah itu seringkali kita yang tidak mau didewasakan. Ya, bahkan terlalu nyaman di zona nyaman kita. Itu yang jadi masalah. Ya, sejujurnya kalau kita punya anak saja saudara, kalau anak kita dari umur 1 sampai umur 11, bahkan sampai umur 20, tetap masih kecil. Ya, tetap tidak bisa apa-apa, kecuali maaf, spesial seperti anak saya. Karena memang dari sejak lahir ada cerebral palsy. Tapi anak bayi yang normal, dia akan bertumbuh normal. Umur 20 tahun, 21 tahun, dia akan semakin dewasa. Setuju katakan amin? Dia akan bertumbuh, memang bertumbuh. Nah, kedewasaan ini tidak disamakan dengan yang namanya menjadi tua. Ya, menjadi tua itu memang kodratnya manusia menjadi tua. Tapi belum tentu ya seorang yang sudah cukup tua umurnya, maaf, belum tentu dia dewasa loh secara rohani. Ini yang kita jumpai. Nah, yang Allah mau bulan ini kita berbicara tentang kedewasaan, itu hal yang penting. Karena Allah cari setiap umatnya yang dewasa, gereja Tuhan yang dewasa, bukan yang anak-anak. Jelas sekali saudara. Oke, kita baca saja dulu Ibrani pasal yang ke-5, dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Oke. Ya, ayo kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Ya, belum ketemu, lihat di depan. Di depan sudah bisa ditemukan. Oke, Ibrani 5, 11 sampai 14. 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, mature, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada
yang jahat. Sekali lagi dicatat di sini dijelaskan Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang di Ibrani. Ya, di Ibrani ini ada yang menafsirkan tulisan Paulus, ada juga salah satu murid daripada Rasul Paulus yang mencatat. Tetapi anyway lah. Tetapi ini dicatat, ini terbukti memang ini nyata bahwa ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahwa di ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kedewasaan ini penting, saudara. Sekali lagi, 2 minggu yang lalu, ya mulai minggu ketiga dan keempat saya berbicara terus tentang mature, tentang kedewasaan. Karena kedewasaan ini yang menentukan kehidupan saudara layak menjadi mempelai atau tidak. Sekali lagi, kedewasaan itu saya sampaikan enggak ditentukan dari lamanya kita beribadah, lamanya kita sudah melayani, belum tentu dewasa. Sekalipun sudah sobo gereja, semua kegiatan ikut, belum tentu juga menjamin orang itu dewasa secara rohani. Mungkin kalau puji-pujian kenceng, menyembah kenceng, ya jago khotbah, jago memimpin pujian, belum tentu juga loh saudara seorang yang dewasa. Bahkan maaf, sudah hamba Tuhan, sudah melayani. Saya banyak jumpai saudara, sekalipun loh, sudah cukup punya nama, katakan seperti itu. Loh, tetapi saya jumpai, ketemu ada masalah yang boleh saya rasa itu tidak perlu dibesar-besarkan. Oh, tambah digede-gedein. Nah itu kayak anak-anak, hanya masalah kecil dibesar-besarin. Kerohanian yang seperti ini, kerohanian yang masih belum dewasa. Nah sekarang saya mau fokus lagi ke ayat yang ke-11. Yang akan bahas banyak di ayat yang ke-11 dikatakan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Nah, orang yang belum dewasa itu lamban mendengar. Makanya apa? Sulit untuk dijelaskan. Dikatakan banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Kalau kekristenan kita, maaf, sudah dikasih nasihat, tetapi tetap tidak bisa berubah. Nah itu loh aneh saudara. Ya ini Rasul Paulus, sulit untuk dijelaskan bahwa sebenarnya jemaat harus dewasa. Nah kriteria apa yang harus dikatakan, apa yang harus dijelaskan sebenarnya kepada jemaat Ibrani di sini saudara. Nah di ayat-ayat di atasnya, di Ibrani 5, di pasal-pasal, di ayat-ayat yang di atasnya. Yang pertama, yang penting saya ambil langsung saja saudara, yaitu di Ibrani 5 ayat 2 dan 3. Tentang hal apa yang perlu dijelaskan. Kenapa? Jemaat yang belum dewasa rohani ini sulit untuk menangkap, untuk mengerti. Oleh sebab itu jelas dikatakan yang pertama yang harus ditangkap oleh jemaat yang sudah dewasa. Yang pertama yaitu di Ibrani 5 ayat 2 dan 3. Baca bersama-sama, 2, 3. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Jujur, yang pertama berbicara tentang mawas diri, dikatakan ia harus dapat mengerti. Kita ini harus mengerti bahwa sebenarnya firman Tuhan, perintah Tuhan itu ditujukan bukan hanya kepada orang lain. Dimulai dari siapa? Diri sendiri. Makanya perlu mawas diri. Seringkali kita suka tunjuk-tunjuk. Betul? Ya, kita sendiri yang harus menjaga diri sendiri terlebih dahulu dari dosa. Kita seringkali lebih mudah tuding, tunjuk dosa kesalahan orang lain. Itu menandakan bahwa kehidupan kita belum dewasa secara rohani. Jemaat yang seringkali suka nyalain orang, jadi pertanyaan saudara, kekristenannya. Jelas dikatakan di sini. Kenapa?
nggak sadar bahwa dirinya sendiri belum tentu benar. Tetapi seringkali kita suka tunjuk orang. Jujur hari-hari ini saya ditegur firman Tuhan jelas. Ini aja berbicara, saya katakan Tuhan uji aku, Tuhan lihat aku, Tuhan periksa aku. Apakah aku ada di seperti ini? Saya belajar banyak saudara akan hal ini. Makanya saya belajar untuk apa? Saya tidak mudah untuk nunjuk orang, menyalahkan orang, no. Karena seringkali saya selalu lihat, apakah saya sudah benar apa belum. Seharusnya kita tunjuk diri sendiri dulu di hadapan Tuhan. Iya Tuhan, itu aku Tuhan. Seharusnya itu orang yang dewasa rohani. Tidak sibuk dengan menyalahkan orang, tapi sibuk periksa diri sendiri. Mawas diri. Tujuh katakan amin. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, kenapa kok sampai sukar untuk dijelaskan? Karena masih belum mengerti, yaitu jemaat yang belum dewasa. Hal apa? Yang kedua, yang sulit dijelaskan kepada jemaat yang belum dewasa. Yang kedua, Ibrani 5 ayat yang ke-7. Oke, baca bersama-sama. 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus ini, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia didengarkan. Yang harus dimengerti jemaat Tuhan, saudara dan saya, yaitu apa? Kehidupan yang saleh. Bukan yang namanya saleh ya. Saya banyak jumpai orang yang namanya soleh, saleh, tapi belum tentu kehidupannya saleh. Ya, bukan sekedar namanya saja saleh, soleh, ya, tetapi dikatakan ini terbukti bahwa Yesus sendiri yang dewasa, dikatakan kehidupannya apa? Kesalehannya. Karena kesalehannya, kalau dalam bahasa aslinya eulabeia. Maksudnya apa? Kesalehan itu. Eulabeia. Nah, saya coba buka-buka saudara. Ada di sini ya. Itu artinya hormat, pemujaan kepada Tuhan. Ya, lalu juga takut yang saleh. Ya, takut yang benar-benar hormat itu loh saudara. Bukan karena ketakutan, enggak. Takut saleh itu orang yang takut akan dosa saudara. Ya, hidup dalam kewaspadaan. Lalu juga kesalehan itu berbicara kehati-hatian, kebijaksanaan, penghindaran atau pencegahan. Itu orang yang saleh. Orang yang saleh itu bisa mencegah diri sendiri. Tidak ngawur itu istilahnya. Dan itu apa? Hati-hati. Dia hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Itu orang yang saleh. Jadi setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita berpikir, ini Tuhan senang enggak ya yang saya lakukan? Nah, itu orang yang dewasa. Sebelum dia bertindak, sebelum dia memutuskan sesuatu, dia mulai menghitung-hitung, apakah Tuhan ini berkenan apa tidak? Apakah Tuhan ini setuju apa tidak? Apakah Tuhan senang enggak kalau saya melakukan ini? Seringkali kita asal gak peduli, hatiku mumpung panas katanya begitu. Loh, hati panas itu hati-hati saudara. Seringkali itu ya kepala harus dingin. Ya, kalau katakan orang-orang hati boleh panas tapi kepala dingin, dipikir dulu ya. Nah, ini orang yang saleh dikatakan ini, hidup saleh itu orang yang bisa ngerem, bisa memperhitungkan, ndak asal jeplak. Nah, gampangannya seperti itu bahasa Jermannya, jeplak. Dia berpikir, iya, dia menghindari, mencegah supaya apa? Ndak melakukan kesalahan. Karena apa? Kita lihat diri kita dulu. Seberapa salehnya kita. Seberapa kita takut akan Tuhan apa tidak ini. Hormat, pemujaan kepada Tuhan. Itu hukumnya wajib saudara. Orang yang dewasa itu enggak sekedar asal ngomong. Kita mikir, nah aku melakukan ini, dia tersinggung enggak ya? Loh, saya jujur, saya belajar untuk itu.
Saya seringkali kalau mau mengambil keputusan, saya berpikir, saya tanya Tuhan. Tapi kalau itu perintah Tuhan, saya akan kerjakan. Kalau Tuhan ngomong, itu perintah Tuhan, ya saya akan kerjakan. Karena saya tahu, itu mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin tidak enak buat kita. Tapi itu membuktikan bahwa kita benar-benar saleh. Kita benar-benar takut akan Tuhan. Nah, yang ketiga, yang sulit dijelaskan kepada jemaat yang belum dewasa, apa? Ibrani 5 ayat yang ke-8. Ayo baca bersama-sama, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah, ayo baca bersama-sama, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dikatakan Yesus pun ini sebagai anak ini, dia beranjak dewasa, dia katakan belajar menjadi taat. Nah, ketaatan kepada Kristus itu salah satu tanda kedewasaan. Kenapa kok sampai jemaat itu dijelaskan gak ngerti? Karena dia belum dewasa. Jelaskan tentang apa? Ketaatan kepada Kristus. Bahwa kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Atau dengan kata lain, lebih memilih tetap taat sekalipun bayar harga. Sekalipun harus bayar dengan menderita. Mungkin bagi orang lain itu kerugian yang besar bagi mata dunia. Tetapi kita tetap memilih ketaatan. Seperti Yesus, dikatakan Yesus pun taat sampai mati apa yang Bapa mau. Buat Yesus pun bisa menghindari yang namanya salib. Saat dia berdoa memang karena ketakutannya Yesus. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia berdoa seperti itu yang pertama. Karena ketakutannya. Tetapi dia tahu ketaatan itu harga yang sangat mahal. Itu yang dihargai oleh Tuhan. Membuktikan bahwa Yesus seorang yang dewasa. Akhirnya dia berdoa, kalau cawan ini tidak mungkin lalu, biar kehendakmu saja yang terjadi, bukan kehendakku. Itu orang yang dewasa. Dia lebih memilih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Sorry to say, saya tidak ngajari saudara berontak kepada pemerintah. Tidak, kita harus taat tunduk, tapi kita harus berhikmat. Oke? Saya terus sampaikan kepada jemaat, harus berhikmat. Kita harus memilih bagaimana kita juga lebih taat kepada Tuhan atau kepada orang lain, kepada pemerintah pada khususnya. Kita harus berhikmat. Saya tidak ngajari saudara berontak, tidak. Saya percaya keputusan-keputusan pemerintah ambil itu untuk kebaikan setiap kita. Amin. Nanti ada waktunya juga, karena ada firman Tuhan katakan apa? Ada masa-masa antikris. Di situ akan ada hal yang mungkin gak mengenakkan buat kehidupan kekristenan kita. Kita lebih taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan, kita akan diperhadapkan. Tetapi saya berdoa, kita tidak melalui masa aniaya besar 7 tahun, tetapi kita sudah diangkat dulu, rapture. Jadi katakan amin. Nah, mulai sekarang saudara, hiduplah benar, hiduplah dewasa, mulai belajar ketaatan kepada Tuhan dari hal-hal yang kecil. Tuhan itu memperhitungkan apa? Ketaatan dari yang kecil. Karena Tuhan nggak silau gitu loh. Dengan taat dalam hal yang besar, enggak. Tuhan lebih senang apa? Lihat anak-anaknya bertumbuh dewasa, taat dari hal-hal yang kecil. Gak usah sombong lah dengan ketaatan. Nek kita maaf, dari hal yang kecil aja kita tidak bisa taat. Itu tanda kedewasaan. Nah, oleh sebab itu ada banyak hal yang dijelaskan tentang ketaatan kepada jemaat, tapi jemaat tidak ngerti-ngerti. Karena apa? Masih belum dewasa. Hal yang keempat yang perlu kita ketahui supaya menandakan kita dewasa secara rohani, dikatakan di ayat yang ke-9 Ibrani, ya khususnya di bagian C, 2, 3. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya,
Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus yang dikatakan sudah mencapai kemuliaan, kesempurnaan, tetapi dia masih berpikir apa? Bagi semua orang, menjadi pokok keselamatan. Berdampak, memikirkan atau berkatakan dia tidak mengambil kehormatan bagi dirinya sendiri. Yesus tahu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Oleh sebab itu dia tidak cari kehormatan. Dia tidak kejar kehormatan, tidak cari pujian. Ini tanda orang yang dewasa. Ada banyak kekristenan. Ya, dia ngomong, ya puji Tuhan. Ya, cerita hal-hal yang boleh saya katakan, kita bisa membedakan lah. Mana itu benar-benar satu ketulusan yang disampaikan. Ya, sepertinya ya cerita, aku dari sini, dari sana, dari sini udah keliling semua benua begini. Nah, ceritanya cuma berkuisar itu aja. Ngomongnya sekalipun itu oleh kemurahan Tuhan saya bisa begini. Itu bukan kerendahan hati, itu cari apa? Kehormatan, alias sombong. Ya toh, orang yang sombong itu terbau kok, tercium, sangat tercium, mudah untuk diidentifikasi. Apakah itu ketulusan atau itu kesombongan? Yang orang yang dewasa, dia benar-benar tulus, murni, tidak cari kehormatan untuk dirinya sendiri. Yesus pun sebagai Allah, dia manusia 100%, tapi dia Allah 100%, dia tetap memikirkan manusia. Dia tidak pikir dirinya sendiri. Dia tidak cari kehormatan, tidak cari pujian orang. Tidak kejar yang namanya pujian manusia. Dia kejar pujian Bapaknya yang di surga. Itu orang yang dewasa. Sadar bahwa semua keberhasilan, kekayaan, kedudukan yang kita capai, yang kita dapatkan, yang kita raih, sejujurnya loh saudara, itu semua juga karena apa? Ya memang karena Tuhan. Lalu yang kedua yang perlu kita sadari apa? Ada orang-orang yang membuat saudara bisa mencapai semua itu. Omong kosong kalau kita ngomong, oh ini semua karena hasil kerja kerasku. Tidak mungkin. Mau urip dewek tah? Enggak bisa, butuh orang-orang lain. Betul? Betul enggak saudara? Enggak bisa kita hidup sendiri, enggak bisa. Makanya kalau saudara sampai di puncak, berarti ada andil orang-orang yang ada di sekitar saudara. Itu yang saudara harus hargai, yang harus saudara hormati. Dan mereka lah juga dapat kehormatan yang lebih, yang bisa membuat saudara, membawa saudara sampai ke puncak. Tidak ada yang namanya one man show sampai ke puncak, nggak bisa. Atlet yang hebat sekalipun dia butuh coach, butuh pelatih. Mungkin kalau pelatihnya main dengan pemain itu masih kalah, tetapi pengalamannya, tekniknya, pemain ini butuh yang namanya pelatih. Pelatih itu punya kelebihan apa? Dia bisa membaca kelemahan-kelemahan musuh yang tidak bisa dibaca oleh pemain. Pemain cuma bisa diajari, kamu kalau gini, kamu gini bisa. Tapi dia tidak bisa. Kalau coach itu bisa melihat, oh kelemahannya itu di sini. Ya saya suka badminton ini. Grecia juara Olimpik. Wah, ini anak Tuhan yang luar biasa. Buat saya ini benar-benar jadi teladan. Tapi tetap sehebat-hebatnya Grecia dan pasangannya Apriani, tetap butuh coach juga yang hebat, Enghian, yang bisa membaca strategi, kamu harus begini, bertahannya begini, serangnya begini, tekniknya harus main yang di sini, serang yang di sini, ini bagian yang lama. Itu butuh orang lain. Gak ada yang namanya kita bisa sendiri sampai di top, gak mungkin. Makanya jangan sombong, jangan cari kehormatan diri sendiri. Sadar bahwa kita sampai di satu titik itu juga karena berkat orang-orang di sekitar kita. Saya mengucap syukur dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya sangat terhibur dengan jemaat Tuhan. Jujur sering kali saya berkata, Tuhan capek Tuhan, masalah ini kok akeh Tuhan.
Tapi saya terhibur, ada banyak sekali kesaksian jemaat yang terus menghibur saya. Ya, sekali gue, ya puji Tuhan, koyo saya ditolong Tuhan. Saya dengar nek saya ditolong Tuhan, atiku mak plong, aduh puji Tuhan. Itu penghiburan buat saya. Ya bukan karena andil saya, tetapi itu mensupport saya, membuat saya tetap tough. Berdiri, saya tetap melayani Tuhan. Sebab itu jangan sombong atau jangan egois. Sadari orang di sekitar saudara juga berjasa dalam hidup saudara dan saya. Setuju katakan amin. Saya juga nggak bisa menggembalakan sendiri. Sopo ganti digembala no. Iya toh. Ya saya butuh jemaat juga. Saya bisa begini juga karena jemaat. Oke, yang kelima. Di Ibrani 5:9. Ini yang bagian A-nya dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Mencapai kesempurnaan. Seharusnya orang yang dewasa, goalnya itu apa? Sempurna. Ya banyak orang yang ngomong, oh enggak ada lah yang namanya manusia sempurna. Ya toh, ada banyak kita dengar, saya dulu begitu. Ya manusia ya nggak ada yang sempurna lah, katanya begitu. Kesempurnaan itu hanya miliknya Tuhan. Benar dong, memang Tuhan kita memang maha sempurna, nggak usah dipertanyakan memang. Tetapi dikatakan ada ayat yang boleh saya katakan sebenarnya kita itu harus sempurna. Itu perintah Tuhan loh. Ayo baca di Matius pasal 5 ayat ke-8, 48. Ini perintah Yesus kepada murid-muridnya yang harus diajarkan kepada semua orang yang percaya. Dikatakan apa perintahnya? Injil Matius 5 ayat 48, kita baca bersama-sama. Oke, 2, 3. Karena itu kamu ini siapa saudara? Ya, oke, sadarkan saudara. Ayo sekali lagi. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berarti kalau Tuhan perintahkan kepada kita, berarti kita bisa sempurna enggak? Halo? Halo? Sik sungkan, sik wedi. Nah, saya juga berpikir, bener enggak Tuhan? Sempurna itu perfect gitu loh ya. Nah, saya coba baca-baca di kata aslinya, di bahasa aslinya, yaitu teleios. Ya, bukan yang ini, teleios. Oh, enggak ketemu ya, teleios. Enggak di Oh, oke. Bahasa aslinya teleios. Artinya apa? Dibawa sampai ke ujung, sampai ke akhir, dikatakan brought to its end atau finish, selesai, rampung. Mature, dewasa, matang, sampai matang gitu. Maksudnya begini, sempurna itu berbicara satu proses sampai to the end, sampai akhir. Seringkali kita, maaf, dalam kehidupan kita, dalam menghadapi masalah, gantung tahu maksudnya, larikan diri, gak berani ngadepi, gak sampai to the end, gak sampai finish, gak sampai selesai. Makanya saya selalu berkata kepada jemaat Tuhan, apapun masalahnya hadapi. Saya ngomong sama Widya, maju terus Widya, hadapi semua masalah. Gak ada yang namanya tidak mungkin. Nah ini yang namanya sempurna. Orang yang sempurna dikatakan di sini, orang yang menyelesaikan sampai akhir. Itu orang yang sempurna. Ya memang ada kata asli itu sempurna itu perfect, utuh. Memang maksudnya apa? Gak langsung semena-mena, tapi butuh proses. Terus kerjakan saja apa yang kita hadapi. Setiap proses dalam kehidupan kita selesaikan sampai akhir. Itu orang yang sempurna. Memang kita belum sempurna, kita menuju kepada kesempurnaan. Karena apa? Kita sedang menjalani dan menghadapi proses itu. Ya toh? Proses kehidupan ini akan terus berjalan.
Tetapi kalau kita punya spirit, punya kemauan, kita sadar, saya harus selesaikan masalah. Apapun, seberat apapun masalah, saya hadapi, saya selesaikan. Saya percaya saudara. Dikatakan, dibawa sampai ke ujungnya, sampai ke akhir. Brought to its end, itu bahasa Asia, teleios, finish, sudah selesai. Berarti sampai ending, itu orang yang sempurna. Memang hari-hari ini kita masih mungkin jatuh bangun, tapi tidak apa-apa. Itu proses kesempurnaan. Jangan pernah berhenti. Dan dikatakan di sini, tidak haruslah kamu sempurna, tidak serta-merta langsung perfect, enggak. Tapi lalui saja, maksudnya jalani saja setiap proses. Yang pertama yaitu poinnya apa? Jangan pernah lari dari proses yang Tuhan izinkan. Harus dijalani sampai garis akhir. Itu yang namanya teleios. Itu yang namanya sempurna. Maksudnya jalani setiap proses. Yang kedua, artinya apa? Mendedikasikan seluruh kehidupan untuk mengerjakan atau menyelesaikan seluruh rencana Allah dalam hidup kita. Itu yang kedua. Itu berbicara tentang apa? Teleios, tentang sempurna. Mendedikasikan seluruh hidup untuk apa? Mengerjakan, menyelesaikan semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk apa? Menyelesaikan rencana Tuhan. Kita dilahirkan di atas muka bumi ini karena Tuhan sudah meletakkan rencananya yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Setuju, katakan amin. Jadi jangan pernah ngomong, kenapa aku kok dilahirkan di keluarga yang begini? Kenapa aku kok dilahirkan dari suku ini? Jangan bertanya itu. Saya percaya setiap kita ditempatkan dimanapun, dilahirkan di keluarga siapapun, itu Tuhan sudah meletakkan rencana yang luar biasa. Setuju, katakan amin. Itu yang harus kita kerjakan, yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan sampai tuntas. Itu baru namanya sempurna. Kesempurnaan ini berbicara tentang proses sampai akhir. Setuju, katakan amin. Setuju, katakan amin. Jangan pernah kita lari, dikatakan mendedikasikan seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, maksudnya sempurna dikatakan apa? Menjadi pembelajar kebenaran Kristus yang baik dalam kehidupan kita. Kita terus belajar. Terus kita pelajari apa sing Tuhan mau. Sekalipun kita mengalami proses demi proses yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan. Dan setiap kita menghadapi dan menyelesaikan masalah, setiap proses, kita harus belajar. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan saya? Harusnya seperti itu. Itu orang yang berbicara ini tentang apa? Kesempurnaan. Istilahnya evaluasi. Saya sangat percaya setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu persis. Setuju, katakan amin. Mungkin bagi kita nggak enak, tapi Tuhan tahu persis. Ada banyak hal, saya katakan dalam proses kehidupan saya, secara daging, saya merasakan nggak enak menghadapi proses Tuhan. Kenapa kok gini Tuhan? Kenapa kok gini? Ya salah satunya, anak saya fit, semalam nggak tidur loh saudara, sampai pagi. Saya juga akhirnya terus gendong, makanya nggak bisa ikut ibadah pagi hari ini. Saya suruh istri saya, coba kamu yang tidurkan. Sepanjang malam saya sampai teler, jujur saya teler hari ini. Ya, tapi saya mengucap syukur, saya tetap semangat. Karena saya tahu ada misi yang harus saya selesaikan. Karena saya harus sempurna proses menyelesaikan misi yang Tuhan rencanakan. Tetap ada rancangan Tuhan. Sekalipun ya saya berkata, Tuhan apa yang jadi rencananya Fit? Saya tidak tahu. Tetapi saya akan terus handle sampai to the end, sampai terakhir. Itu aja. Itu baru namanya kesempurnaan. Jangan pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa? Why? Why God? Why Lord?
Why Jesus? Jangan tanya kenapa kepada Tuhan. Tanyanya apa? Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya? Itu yang lebih penting. Terus belajar dikatakan. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Untuk saya belajar, untuk saya bisa berubah. Seperti yang Tuhan mau. Itu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Dalam hal apapun yang saudara hadapi hari-hari ini. Jujur tidak enak hari-hari ini ya. Serba tidak enak karena dibatasi. Bahkan ini sekarang sudah mulai dibatasi apa? Gak bisa apa-apa, kalau saudara mau naik pesawat harus vaksin. Tunjukkan barcode. Cetit semua serba barcode. Semua ada barcode-nya saudara. Di Amerika ada beberapa rumah sakit yang harus pakai chip. Sudah diberlakukan. Pasiennya tidak bisa rawat inap di sana, berobat di sana kalau tidak pasang chip. RFID. Diimplan, dioperasi, dipasang di sini alatnya. Sekali lagi akan ada banyak hal-hal yang akan mungkin tambah hari, akan tambah skopnya, akan membuat kita tidak bisa kemana-mana akhirnya. Sekarang masuk mall harus cetit. Yang tidak bisa cetit, ngomong dewek cetit gitu saudara. Ya, cetit apanya? Vaksin. Siapa yang belum vaksin saudara? Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya memang kan menghadapi banyak hal nantinya. Saudara sulit keluar kemana-mana, ya bisanya ke jalan darat aja. Keluar pulau sulit saudara, karena semuanya dimintain cetit-cetit itu loh saudara. Tapi waktu kita singkat kok, sebentar lagi Tuhan datang. Sudah, fokus kita menyambut kedatangan Tuhan. Jadi katakan amin. Harus jadi jemaat yang dewasa. Dewasa. Yaitu apa saudara? Yang ngerti bahwa saya harus finish well. Mengerjakan semua proses kehidupan saya terus menang. Tidak keluar dari firman Tuhan. Menyelesaikan sesuai dengan rencana Tuhan. Sampai pada akhir. Lalu yang terakhir. Kenapa kok sampai mereka diajarkan tapi mereka tidak ngerti-ngerti? Karena belum dewasa. Apa yang diajarkan? Yaitu apa? Yang keenam, di Ibrani 5 ayat 9 dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Atau dikatakan menjadi pokok keselamatan yang abadi. Pokok keselamatan itu berbicara tentang apa? Keteladanan. To be representative. Kita di Rock Ministry, representative of Christ Kingdom. Itu berbicara apa? Keteladanan. Nyata moto kita Rock sendiri artinya apa? To be representative of Christ Kingdom. Menjadi perwakilan kerajaan Kristus. Duta perwakilan kerajaan Kristus. Artinya dengan apa? Orang melihat kehidupan kita, gaya hidup kita, cara hidup kita, orang bisa menilai, oh gini toh kehidupan kerajaan surga, kerajaan Kristus. Gaya hidupnya beda. Itu seharusnya ada pada kita jemaat yang dewasa. Bisa jadi teladan. Ini memang tidak mudah. Sekali lagi, tidak mudah untuk jadi teladan itu. Hidup kita harus benar-benar tertata. Tertata dalam arti hidup kita takut akan Tuhan. Ngerti asas-asas yang penting dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan apa yang menjadi masalah di atas dikatakan di ayat yang ke-11. Tetapi kembali lagi di ayat yang ke-11 di Ibrani 5 ayat 9. 5 Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Nah, ini salah satu juga. Mendengarkan ini nggak taunya penting, itu salah satu tanda kedewasaan, saudara.
Orang yang dewasa itu bisa mendengar dan mau mendengar. Ya, mendengar itu kalau saya coba cari bahasa aslinya, yaitu tentang apa? Menghadiri, mengikuti, mempertimbangkan, memperhatikan, memikirkan, memperhitungkan. Wih, banyak saudara, mengerti, memahami. Iya, mendengar itu jadi sampai kita mengerti, sampai kita memahami, sampai kita mengetahui. Jadi nek mendengarkan asal mendengar sambil lalu kita tidak ngerti, itu bukan mendengar namanya. Ini pelajaran kepriaan. Salah satu fungsi pria sebagai imam, imam itu melayani. Ya, bentuk pelayanan para imam, para pria, yaitu apa? Mendengar. Imam itu melayani dalam bentuk apa? Mendengar. Sekali lagi, mendengar itu tanda kedewasaan. Anak-anak kayak gini nggak bisa diomongi toh. Jangan sih, tetap nangis hai si anak-anak. Tapi orang dewasa langsung. Iya toh. Nah, itu tanda dewasa. Tapi nek si ngoceh, nah itu si arek-arek namanya, si anak-anak namanya. Iya toh. Iya. Oleh sebab itu, ayo jemaat Tuhan. Kata mendengar ini penting. Makanya dicatat di firman Tuhan di Yakobus pasal pertama ayat 19. Jelas dikatakan ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sekali lagi, lambat berkata-kata, cepat mendengar. Markus 7 ayat 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Juga di Wahyu ditulis lagi, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Seberapa banyak saudara punya telinga pagi hari ini? Angkat tangan yang punya telinga, angkat tangan tinggi-tinggi, gak apa-apa, gak usah sungkan. Nah, ngomong sebelah menyebelah. Si ono tetap si ono ya Fit ya. Berarti tetap harus mendengar. Ngomong sebelah harus mendengar. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Orang yang bisa mendengar itu salah satu juga tanda kedewasaan. Anak-anak enggak bisa diomongi, ya betul? Dituturi gak bisa denger, wis karepe dhewe ya karepe. Tapi orang yang dewasa, dia mendengar, dia ngerti. Mendengar di sini, mendengar dan mengerti. Bukan hanya mengerti, tetapi juga melakukan. Itu tanda kedewasaan. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Hanya Engkau Yesus layak ditinggikan dan disembah. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau jumpai setiap kami pagi hari ini jemaat yang dewasa. Sehingga kami boleh menangkap apa saja yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami pagi hari ini. Supaya kami benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Mengerti apapun yang Tuhan ajarkan kami tangkap dan kami lakukan. Setiap yang Tuhan ingin kami kerjakan. Terima kasih Bapak. Dan pagi hari ini juga kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tanda kedewasaan kami mengerti makna akan korban-Mu di atas kayu salib. Yang begitu sempurna, yang begitu berharga bagi kami. Sebab itu kami mengingat kembali korban-Mu di atas kayu salib. Terima kasih, mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Tidurkan doa saya, aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga anggur yang ada di tangan kita. Memang anggur biasa, tetapi kita percaya. Sebagai orang yang dewasa rohani, kita mengerti, mengenal bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan kematianku. Tidurkan doa saya. Aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan, ditumpahkan untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami, untuk memulihkan kami dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu, kami percaya kalau kami hidup sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya bahwa kehidupan kami, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan yang kami tahu, ending dari kehidupan kami adalah kehidupan yang maksimal, kehidupan yang sempurna. Dan kami percaya Tuhan dalam proses kami menjalani kehidupan kami untuk menuju kepada kesempurnaan. Kami percaya Roh Kudus yang selalu menyertai kami, yang memampukan kami, yang selalu menolong kami, yang menopang kami, yang selalu membuka jalan bagi kami. Sebab kami percaya Roh Kudus sangat tahu bahwa kemampuan kami terbatas. Tetapi oleh karena kasih anugerah, kasih karunia Bapa yang akan memampukan kami hidup sempurna to the end, sampai pada akhir. Terima kasih Bapa. Saat ini kami naikkan syafaat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Sekali lagi kami bawa bangsa kami Tuhan. Engkau sangat mengasihi bangsa kami Indonesia. Kiranya belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu tercurah atas bangsa kami. Perlindungan yang sempurna atas bangsa kami. Sekalipun ada banyak orang-orang yang mereka-reka, yang merancangkan hal yang jahat untuk bangsa kami, kami percaya kami sebagai bangsa Indonesia akan dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus.
Tangan Tuhan yang dahsyat yang memegang bangsa kami. Bahkan seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Tuhan yang akan menyertai dan melindungi. Khususnya Bapak pemimpin kami, Presiden kami, Wakil Presiden, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, dan seluruh staf jajaran menteri. Para pejabat yang tertinggi sampai yang di daerah, sampai yang di pelosok. Berdoa buat setiap mereka, hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, takut akan Tuhan lebih lagi atas mereka. Supaya mereka memerintah, memimpin bangsa kami. Takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga pemerintahan yang di desa kami, Nogosari. Berdoa juga buat kepala desa, seluruh jajarannya, sampai para tokoh-tokoh agama yang ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan menolong, memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapak. Bahkan seluruh jajaran yang ada di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia, ada dalam hati Tuhan, ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Melalui pandemi COVID ini Tuhan, bangsa kami tetap terselamatkan. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan ditolong, diselamatkan Tuhan. Nyata mujizat-Mu atas bangsa kami. Terima kasih, kami berdoa juga buat jemaat yang tidak bisa hadir ibadah onsite pagi hari ini. Apapun persoalan tantangan mereka yang mereka hadapi hari-hari ini, kami percaya Engkau kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberi jalan keluar. Bahkan Tuhan sanggup memberkati jemaat Tuhan yang membutuhkan berkat Tuhan. Dan kami berdoa juga buat seluruh yang menyaksikan tayangan ibadah kami. Hamba-Mu melepaskan berkat. Kiranya juga setiap yang menyaksikan mereka diberkati, ditolong Tuhan. Mereka akan mengalami Kristus sendiri. Melalui proses kehidupan mereka, Tuhan menyertai sampai pada akhir. Terima kasih Bapak. Dan setiap jemaat Tuhan yang pagi hari ini ada di tempat ini, Engkau memperhitungkan kesetiaan kami untuk beribadah mencari Tuhan pagi hari ini. Dan kami berjumpa dengan Sang Raja di atas segala raja. Dan kami percaya kehidupan kami mulai pagi hari ini tidak akan pernah sama lagi. Ada perubahan hidup karena kuasa Tuhan, karena kehadiran Tuhan mengubah kehidupan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami pulang ke tempat kami masing-masing. Perlindungan yang sempurna, penyertaan yang sempurna, berkat yang terbaik tercurah melimpah atas kehidupan kami, mewarnai kehidupan kami dari hari ke hari sampai Engkau datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih, berkati setiap kami Bapa. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.